Bapak Ibu Saudara, mari saja kita bersama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah-rumah juga shalom. Yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Bapak, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur ya Tuhan. Kami di tempat ini Tuhan Yesus, kami bisa sama-sama Tuhan Yesus beribadah Tuhan Yesus di tempat ini Bapa, maupun di rumah kami Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan Yesus ada kemenangan Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan Yesus, Kau hadir Tuhan Yesus melawat setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus, kami rindukan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus hari ini Tuhan Yesus, kami datang Tuhan Yesus di hadapan-Mu ya Bapa, dengan hati, dengan ketulusan kami ya Tuhan. Kau urapi setiap kami ya Bapak. Kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Mau berikan yang terbaik hanya untuk Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari hatimu. Ku bebas. Ku
dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini. Dari hatimu katakan, ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang.
kuasanya di Kalvari, oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Mari segenap hatimu, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Terima kasih, oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, oleh terima kasih Tuhan. Kami bisa beribadah, kami bisa menyembah Engkau Tuhan Yesus. Itu semua karena pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menang oleh darah Yesus. Ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus. Thank you Jesus. Ya Tuhan, oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Angkat tanganmu, katakan, Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang, dan hidupku menang, dan hidupku menang, dan hidupku menang. Sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Mari naikkan sembahmu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau pimpin, Kau tuntun langkahku setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Terima kasih, terima kasih. Kau ku rindukan, Kau ku rindukan, ku rindu hadirmu, ku rindu hatimu melekat denganku, ku rindu hatimu melekat denganku. Ya Tuhan, sungguh mulia, sungguh baik Engkau, sungguh mulia, sungguh baik Engkau. Ku mau sembah Engkau, ku mau berikan
adalah mereka sembahmu, mereka penyembahanmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Kasih-Mu tak berubah, kasih-Mu tak berubah, kasih-Mu tak pernah berubah. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh jiwaku pujilah Dia, oh jiwaku pujilah Dia, oh jiwaku bangkitlah dan pujilah Dia, oh jiwaku bangkitlah, pujilah Yesus. Oh ya Rama Shaka la 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 la, ya Rama Shaka la 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 la. Jesus, Jesus, Jesus. Oh ya Rama Shaka la 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 la. Oh Yesus, Kaulah penyelamat, Kaulah penuntun hidupku. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Rabasyaka la 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 la. Kau hadir di hati setiap kami yang rindu, yang rindu, yang rindu. Oh, sama-sama katakan, oh holy, oh holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Yes, Jesus. Worthy is the Lamb, for you are holy. Kau kudus Tuhan, Kau mulia Tuhan. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, holy, you are holy, holy, are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Menikmati Engkau pagi ini Tuhan Yesus. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Holy, oh. Lebih lagi katakan holy, 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 oh, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy. Tanganmu say holy, 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 are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Yang terbaik, you are holy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy. Sekali lagi, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Mari beri sonak-sorai untuk Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami mau bersuka cita lebih lagi untuk Engkau Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Sambil tepuk tangan sorakan Yesus dahsyat. Tepuk tangan di atas kepalamu. Hey! Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia,
hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja. Yuk sama-sama lompat yuk. Hey! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Woo! Sama-sama sorakan haleluya. Woo! Boleh katakan kiri kanannya, Engkau luar biasa. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita yang pertama, karena ini adalah saatnya kita memberi. Mari sama-sama kita belajar pujian yang baru. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari sama-sama kita saksikan Voice of Pentecost. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang, gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani
yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar. Karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat, kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkari hidupku, tak sekalipun ku goyang. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terima kasih buat hari ini, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat hari-hari yang kami jalanin sampai hari ini. Kami boleh ada, kami boleh beribadah, khususnya pada hari ini Tuhan. Hadirat Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, membawa satu kedamaian, membawa sukacita, memberikan kepada kami hadirat Tuhan, melegakan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari jadi gereja-Mu ini Tuhan, kami teringat kebaikan Tuhan, kami teringat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah terus Tuhan menyertai kami, perjalanan kehidupan kami terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus terus bekerja, mengurapi kami, memberi kami pengertian, memberi kami hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk kami mengerti, menangkap, dan melakukannya. Dan segala pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua. Silakan duduk kembali. Oke, shalom buat kita semua. Saya sapa Bapak Ibu semua, shalom. Juga buat yang beribadah secara online. Shalom, damai sejahtera Tuhan ada atas kita semua. Ya, tanpa terasa kita hari ini seperti yang sudah disampaikan, kita pada tanggal 28 hari ini kita memperingati, kita mengucap syukur ya untuk hari gereja ini memasuki usia yang ke-14 tahun ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus tentunya.
Ya kalau 14 tahun itu kan kalau masuk usia remaja berarti ya. 14 tahun itu kalau hitungannya kan umurnya 14 tahun berarti SMP 3. Ya SMP 3 ya kan. SMP 3 itu masih remaja, masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi satu hal yang saya juga mau bagikan kepada kita semua pada siang hari ini adalah sebagai umat-umat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, saya percaya pada hari ini juga tema yang akan saya sampaikan buat kita semua, Tuhan mau untuk kita itu bersuka cita. Katakan dulu sama-sama bersuka cita. Ya, mari kita buka dalam Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Mazmur pasal 37 ayat 4. Mari kita baca ayat ini sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan, kita itu bergembira, bersuka cita. Bersuka cita karena apa? Bersuka cita karena Tuhan. Ya, bersuka cita karena Tuhan Yesus, bersuka cita karena Yesus ada bersama kita, bersuka cita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, bersuka cita karena Tuhan sudah mati di kayu salib bagi kita. Jadi bersuka cita karena Tuhan, itu yang Tuhan mau. Itu spirit yang Tuhan mau kita milikin pada hari ini. Karena kita tahu di dalam kehidupan kita itu enggak sempurna. Tidak ada yang namanya perfect life, betul ya? Ya, enggak pernah ada kehidupan yang sempurna. Tidak ada manusia termasuk orang percaya sekalipun yang mempunyai segalanya. Pasti ada 1, 2, atau 3 hal di dalam kehidupannya yang dia gumulkan. Yang dia merasakan itu sesuatu pergumulan dia. Yang merasa itu satu kesulitannya dia. Yang merasa itu sesuatu bebannya dia. Setiap manusia pasti punya itu. Tidak ada manusia di dunia ini yang punya perfect life, kehidupan yang sempurna. Itu enggak ada. Maka ayat ini sebenarnya Mazmur 37 ayat 4 ini memberi kita pengertian, ngasih tahu kita. Tuhan sudah tahu kalau kita itu hidup di dunia ini, sekalipun kita sudah percaya sama Tuhan dan sungguh-sungguh sama Tuhan, tetap tidak ada yang namanya kehidupan yang sempurna selama kita ada di bumi ini. Maka Tuhan kasih tahu, Tuhan ajar lewat Mazmur 37 ayat 4 ini. Maka kalau kita mau bergembira atas sesuatu hal, maka bergembiralah karena Tuhan. Karena selain daripada Tuhan itu tidak ada yang kekal. Semua bisa berubah, yang ada di atas bisa jadi yang di bawah, yang bawah bisa naik ke atas. Segala sesuatu bisa terjadi dan berubah dengan cepat di dunia ini. Maka kalau kita mau bersuka cita, Tuhan ajar, di bumi ini enggak ada yang kekal. Di bumi ini semuanya sementara, semuanya berubah. Setiap manusia, sekalipun dia seorang anak Tuhan pun, dia pasti punya kesusahan dan pergumulan. Maka Tuhan mau kita bergembira karena Tuhan Yesus. Bergembira karena kita punya Allah yang baik. Allah yang selalu ada berserta dengan kita. Jadi kita harus ngerti, Bapak Ibu semua, bahwa memang hidup kita itu pasti ada kesusahannya. Hidup kita itu pasti ada kesulitannya, pasti ada kesukarannya. Maka milikilah sukacita di dalam Tuhan Yesus. Milikilah semangat spirit sukacita di dalam Tuhan. Nah, maka Tuhan ajar kepada murid-muridnya doa Bapa kami. Doa Bapa kami kan berkata, Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi supaya kita diingatkan kepada Tuhan bahwa kita itu sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus. Nah, sukacita itu mendatangkan apa? Sukacita mendatangkan kegembiraan. Amsal pasal 12 ayat 25. Amsal pasal 12 ayat 25. Nah, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Nah, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, dengan kita memiliki sukacita, maka perkataan kita adalah perkataan yang baik. Perkataan yang positif, perkataan yang membangun semangat,
perkataan yang menenangkan hati. Supaya apa? Supaya semangat kita bisa terbangun. Supaya kita bisa lebih semangat, lebih antusias lagi. Ya, tapi kekhawatiran dibilang di situ membungkukkan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dengan kita bergembira karena Tuhan, maka kita bisa menjaga mulut kita. Kita bisa jaga perkataan kita. Ya. Terus apalagi sukacita, Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, hati yang gembira membuat muka apa? Berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sukacita membawa panjang umur. Tuh, gak ada aminnya. Sukacita mendatangkan panjang umur. Mukanya berseri-seri. Ya kan? Mukanya berseri-seri. Sukacita. Kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan, apa? Hari orang berkesusahan apa Bapak Ibu? Buruk semuanya. Lalu, hari orang berkesusahan buruk semuanya, jelek semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Orang yang sukacita karena Tuhan, hatinya selalu menemukan alasan untuk mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, orang yang bersukacita karena Tuhan, hatinya selalu bisa menemukan alasan untuk mengucap syukur. Dia akan bisa menemukan satu cara untuk dia menikmati kebaikan Tuhan. Dia akan bisa menemukan satu titik di dalam hidupnya, satu momen, satu berkat. Dia bisa ngelihat ada berkat Tuhan di tengah-tengah kesusahan. Dia bisa ngelihat ada harapan di tengah-tengah pergumulan. Dia bisa ngelihat ada jalan keluar di tengah-tengah kebuntuan. Tapi itu dimulai dari satu semangat, satu spirit, yaitu sukacita. Bersukacita karena Tuhan. Maka kita harus memiliki semangat sukacita di dalam diri kita. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan sudah ngasih tahu. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kehidupan di akhir zaman itu memang susah. Kita berada di dalam masa akhir zaman itu memang sulit. Itu udah Tuhan kasih tahu. Maka kita harus nerima di awal, kita harus ngerti di awal. Bahwa hidup kita punya Tuhan yang baik, tapi bukan berarti kita punya kehidupan yang sempurna. Kan selalu ada 1, 2, 3 hal yang harus kita gumulkan. Kenapa? Karena memang keadaan akhir zaman itu makin sukar. Keadaan hari-hari terakhir itu semakin sukar. Kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa. Kita harus tahu sumber sukacita kita itu harus berasal daripada Tuhan Yesus. Ya, harus berasal dari Tuhan Yesus. Nah, ini yang penting untuk kita memiliki semangat sukacita. Nah, adalah Roger, dia bilang gini, joy is a light that fills you with hope and faith and love. Ya, joy is a light that fills you with hope and faith and love. Sukacita itu adalah cahaya yang memenuhi kita dengan harapan, dengan iman, dan dengan kasih. Jadi kalau kita punya sukacita pada hari ini, sukacita karena Tuhan, maka hati kita itu sedang diisi oleh pengharapan, oleh iman, dan oleh kasih. Jadi sukacita itu membawa iman kita, menuntun iman kita untuk bekerja dan bertumbuh. Dengan kita punya sukacita, maka iman kita bertumbuh. Dengan kita punya sukacita, maka kita bisa berharap sama Tuhan. Dengan kita punya sukacita, maka kita bisa punya kasih kepada Tuhan.
Jadi mari Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan, kita harus memiliki sukacita di dalam diri kita. Kalau keadaan kita ini hari-hari ini sedang sulit, kita punya pergumulan, kita harus bisa menerima. Memang seperti itulah keadaan akhir zaman. Memang seperti itulah keadaan kita hari ini. Kita tidak menolak itu, kita menerima itu. Tapi kita percaya, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang akan sanggup menolong kita, yang sanggup untuk membukakan jalan bagi kita. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk lebih semangat lagi ya Bapak Ibu semua. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ayo lebih semangat lagi, haleluya. Miliki sukacita. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Tuhan tahu kesusahan kita, Tuhan tahu kesulitan kita. Dan Tuhan sanggup menolong kita. Bergembiralah karena Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Tuhan mau kita bersuka cita karena sesuatu yang gak kelihatan. Tapi yang gak kelihatan itulah yang kekal. Tuhan yang kita gak bisa lihat itulah yang kekal. Sedangkan yang bisa kita lihat, itu semuanya hanya sementara. Semuanya bisa berubah. Semuanya bisa digantikan. Hari ini ada, besok bisa nggak ada. Ya kan? Keuangan kan begitu. Hari ini punya duit, besok belum tentu. Beberapa waktu ke depan mungkin Tuhan izinkan kita lagi bergumul dengan keuangan. Hari ini kita sehat, mungkin datang waktunya suatu kali kita bisa sakit. Hari ini Bapak Ibu, suami istri bisa baik. Bisa aja suatu waktu ke depan ada percekcokan, ada perselisihan. Gak ada yang kekal. Semua yang ada di dunia ini gak ada yang kekal. Semuanya bisa berubah, sementara. Yang kekal itu adalah yang gak kelihatan. Yang kekal itu adalah Tuhan Yesus. Kita bergembiralah karena kita punya Tuhan. Bersemangatlah karena kita punya Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah masalah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kesulitan kita. Mari kita buka Matius 14. Matius 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, apa katanya? Itu hantu, bukan Tuhan tapi hantu. Lalu berteriak-teriak karena ketakutan.
Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, ayo ke sini. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ada satu kejadian di mana murid-murid Tuhan ada di tengah-tengah danau, di tengah-tengah sungai. Tiba-tiba angin ribut datang, angin bertiup sangat kencang. Perahu gak bisa lagi dikendalikan. Mereka gak bisa lagi setir perahunya, mereka gak bisa lagi mengarahkan perahunya karena angin yang begitu kuat. Mereka ketakutan. Mereka situasinya sangat mencekam, mereka sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah angin itu, Yesus ada di tengah-tengah air sedang berjalan di atas air. Pertanyaannya buat kita semua, apakah murid-murid Tuhan tahu itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah tidak tahu. Mereka tidak berpikir itu Tuhan. Mereka berpikir itu siapa? Hantu. Kita melihat masalah sebagai masalah. Kita melihat pergumulan sebagai kesusahan. Kita melihat situasi yang kita nggak inginkan sebagai malapetaka. Kita seringkali gagal melihat bahwa pergumulan di dalamnya ada Yesus. Kita seringkali salah fokus. Ada Tuhan di situ, kita bilang itu hantu. Kenapa Tuhan bisa jadi hantu? Karena kita punya melihat fokusnya salah. Tuhan dikira hantu. Percayalah Bapak Ibu, di tengah-tengah kesusahan yang kita hadapin, di tengah-tengah doa yang kita sedang gumulkan, ada Yesus di dalamnya. Di tengah-tengah kesulitan yang Bapak Ibu dan saya hadapin, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lewat masalah, lewat penderitaan, Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita. Tuhan mau nyatakan bahwa Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia Tuhan yang siap menolong kita. Dia Tuhan yang siap membawa kita masuk ke dalam kemuliaan. Karena itu bergembiralah karena Tuhan. Lihat apa yang terjadi kemudian. Petrus lalu bilang, Tuhan kalau itu memang Tuhan, ayo suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Terus Tuhan Yesus bilang, ya udah kesini, datanglah. Lalu Petrus mulai melangkah dan dia mulai bisa berjalan di atas air. Dia mulai bisa berjalan di atas air. Terus pada waktu angin tiup lagi, Petrus ketakutan lagi, lalu Petrus mulai tenggelam lagi. Lalu dia mulai berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Lalu Tuhan menolong dia, mengulurkan tangannya memegang dia. Tapi Tuhan berkata, hai orang yang percaya, mengapa engkau bimbang? Yuk, satu pelajaran buat kita semua. Waktu fokus hati kita sama Tuhan, kita sedang berjalan di atas mujizatnya Tuhan. Tapi waktu fokus kita ke dalam kesusahan, ketakutan, dan kecemasan, maka kita sedang melihat angin yang begitu kuat, dan kita gak bisa merasakan mujizat Tuhan. Yang udah bisa jalan di atas air, tiba-tiba bisa tenggelam lagi. Karena dia mulai merasakan angin mulai bertiup. Nah, mari Bapak Ibu semua, bersukacitalah tengah-tengah masalah kita. Mengucap syukur. Ada Tuhan di tengah-tengah kesusahan kita. Ada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, hari ini ada besok dibuang, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Yo, jangan terlalu khawatir atas hidup kita. Serahkan semua sama Tuhan. Belajar untuk bersuka cita dan menjalani hari-hari kita. Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menyertai kita. Mari kita datang sama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga.
syukur Engkau baik Tuhan, biar firman Tuhan dimateraikan dalam hati kami, sehingga di dalam hati kami boleh belajar untuk bersuka cita, belajar untuk bergembira karena Tuhan, karena Engkau baik. Biar di hari jadi ini Tuhan, gerejamu ini terus Engkau tuntun, Engkau yang arahkan, Engkau yang memberkati setiap jemaatmu. Apapun kesusahan kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolong kami semua. Biar berkat Allah tercurah atas kami semua pada siang hari ini. Kami terima semua kebaikan, kami terima semua kekuatan yang berasal dari Tuhan. Segala pujian bagi nama Tuhan saja. Blessing atas kami semua umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita siapkan persembahan kita yang kedua. Mari sama-sama kita saksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Beri kemuliaan untuk Tuhan, sama-sama kita tepuk tangan kita.
Mari sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah. Mari sama-sama kita saksikan video ucapan selamat ulang tahun kepada gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri yuk. Sambil saya mau memanggil teman-teman dari Kul 3. Nah, ya kan. Yang pertama tentunya ada koordinator ibadah, Bapak Jayan boleh. Yuk, ibunya juga diajak dong. Ibu Meli silahkan. Yo teman-teman Kul 3 boleh siap. Nah ini Bapak Jayan dan Ibu Meli koordinator ibadah kita. Ya jadi kalau ibadah kita AC-nya, lampunya, semua pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas, persembahan untuk melayani Bapak Ibu dengan baik, itu semua karena ada Pak Jayan yang menyiapkan semuanya. Ya, kemudian saya panggil lagi yang berikutnya tentunya ada pendoa Ibu Yanti, silahkan boleh join sama kita juga. Ya, Bu Yanti ini adalah kabit doanya. Bapak Ibu juga tahu suasana ibadah, pujian penyembahan itu semua nggak pernah lepas dari doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Nah itu adalah bagiannya Ibu Yanti. Ya kemudian saya panggilkan lagi yang berikutnya ada dari sekolah minggu, mana Cece Mary. Yuk mari ke depan Cece Mary. Jangan lupa diajak. Nah pasangannya. Yuk tepuk tangan dulu dong yang hadir boleh. Bapak Ibu semua yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah ini yang mama udah pasti kenal lah ya dengan Cece Mary. Semua hubungannya kontaknya ke Cece Mary yang ngajarin anaknya, materinya semuanya disiapin ya kan. Sekolah minggu bisa jalan dengan baik, video diputar, firman dibagiin. Di sekolah minggu juga kalau nggak salah udah ada yang mulai melayani ya, betul ya Cece Mary ya. Sudah ada apa aja nih? Singernya sudah ada dari sekolah minggu, main kajun juga sudah ada dari sekolah minggu, pelayanan kita siapkan mulai dari sekolah minggu, itu semua berkat bantuan dari Cece Mary dan Koko Jeki ya kan. Jangan lupa ada pasangan sudah diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Dan saya panggilkan juga yang berikutnya adalah Kak Keke, mana Kak Keke? Oke. Nah Kak Keke ini yang melayani dari tim dancer ya kan. Kalau tadi anak-anak sudah menari di depan, tampil di depan, itu semua sudah dilatih, disiapkan, itu semua karena ada Kak Keke dari Creative Ministry yang menyiapkan semuanya. Oke tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan. Saya panggilkan lagi yang berikutnya, yang belum terpanggil adalah ada Mr. Paul. Ya Pastor Paul lebih tepatnya ya kan. Pastor Paul ini udah pejabat Bapak Ibu PDP di gereja kita, jadi saya nggak sendirian, sudah ada Pastor Matius, ada Pastor Paul juga. Pastor Paul adalah bagian dari Kul, kabit Kul, yang membawain semua kul-kul yang ada, ya kan. Jadi semua diatur sedemikian rupa, ada yang umum, ada yang anak muda, ada yang sekolah minggu dan lain sebagainya, ada yang JC, itu semua di bawah koordinasi dari Pastor Paul. Ya, kemudian saya panggil lagi, yang berikutnya siapa lagi yang belum dipanggil ini? Abang Atip, ya Steven. Oke, Steven. Ya boleh maju ke depan, sambil tepuk tangan dong, ayo. Nah, kalau Steven ini adalah bagian dari media. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang ibadahnya online bisa menyaksikan streaming dengan baik. Itu semua karena sudah ada yang membantu bertanggung jawab yaitu
Stephen. Oke, saya panggil tentu rekannya Stephen gak sendirian, ada Yusuf, mana Yusuf? Yusuf, matimu, yo tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya bagikan Yusuf, nah ini juga kerjasama untuk bisa memberikan sound yang baik, kualitas suara yang baik. Jadi kita semua bisa menikmati ibadah dengan baik di tempat ini, juga yang streaming di rumah. Ya, jadi duetnya Yusuf dan Stephen ini kombo maut nih ya. Kalau nggak ada mereka berdua, ibadah kita berantakan ini. Ibadah kita pasti berantakan. Dan tentunya ada koordinator ini dulu, Yud dulu. Nah, Yud dulu. Oke, Yud dulu, ini ada Kakak Esther. Nah, Kakak Esther membuat Yud menjadi penuh keceriaan ya kan. Oke, penuh keceriaan, happy, penuh sukacita, sehingga Yud kita itu adalah youth yang terus bergembira karena Tuhan. Oke, dan yang terakhir tentu saja yang bermain keyboard ada Koko Michael. Ya, Koko Michael atau Abang Michael nih, ya kan? Itu ada di belakang. Ya, tanpa Koko Michael siapakah yang memainkan keyboard buat kita Bapak Ibu ya? Ya, kita kesusahan nanti ya. Jadi Koko Michael bagian koordinator musik yang selalu mengatur semua yang terbaik. Jadi kita bisa melayani Tuhan, kita bisa beribadah sama Tuhan sama-sama di tempat ini, ya kan? Ini semua adalah tim yang semua bekerja keras, mulai dari awal gereja, mungkin ada yang baru join berikutnya dan sebagainya. Di tengah-tengah pandemi, tim ini yang membantu saya sehingga kita semua bisa beribadah dengan baik ya. Jadi inilah Bapak Ibu, gereja kita sekarang memasuki usia yang ke-14 ya. Usianya masih remaja, masih banyak yang perlu diperbaharui, masih banyak yang harus dipelajarin. Tapi saya mau kita sama-sama untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh ya, mengucap syukur sama Tuhan. Mari saja kita sama-sama satukan hati, yuk kita berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Biar di hari jadi ulang tahun ini yang ke-14, Tuhan terus menuntun kami, Tuhan terus menuntun gerejamu. Sehingga Tuhan gereja ini bertumbuh, jiwa-jiwa menjadi tempat di mana gereja ini menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja ini menjadi tempat di mana banyak jiwa-jiwa diarahkan menjadi murid Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau berkati semua jemaat-Mu yang setia beribadah online maupun hadir di gereja ini. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Engkau bawa kami ke dalam pengenalan Tuhan yang benar, pertumbuhan iman yang sejati, sehingga kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu ketika Engkau datang. Tolong kami dan berkati semua pelayan Tuhan yang sudah setia, berjeri lelah semuanya. Apapun yang kami kerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Biar pada hari ini kami merayakan anniversary daripada gereja ini. Dan nama Tuhan yang terus dimuliakan. Biar gereja ini menjadi gereja yang dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Baiklah. Ya, silakan. Kita mau foto. Hah? Apa? Yuk, jadi kita akan potong tumpeng. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama hitung ya. Yuk, mari sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Sama-sama kasih kemuliaan untuk Tuhan. Sama-sama tepuk tangan kita. Yuk, kita doa tutup ya. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pada hari ini Tuhan memberkati kami semua dengan berkat yang limpah-limpah dan limpah-limpah. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus, urapan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang terima berkat ini sama-sama katakan, Amin. Amin, 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 amin.